Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Dr. Faisal. Selamat pagi. Ya. Mohon Ya, maaf Mbak ini. Yuli, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Kita mulai ya dokter ya. Teman-teman mohon maaf ini karena ada sedikit kendala. Dr. Evan nanti terlambat bergabung ya. Jadi nanti kita bersama Dr. Faisal dulu untuk sementara. Baik, kita mulai sekarang kan? Ya. Oke. Hari ini kita akan ngomong masalah Sjogren syndrome. Beberapa teman mengalami hal tersebut dan masih banyak simpang siur ya. Kadang teman-teman bertanya gejalanya apakah kalau setiap kali mengalami rasa kering di mata, kemudian mulut yang selalu kering, itu apakah tanda-tanda ke arah Sjogren syndrome. Nah, nanti kita akan belajar bersama siang ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan kita bacakan, kita bahas bersama. Untuk teman-teman yang belum mengajukan pertanyaan, bisa mengetik di kolom chat, nanti akan kita bacakan ya. Tapi harap bersabar, nanti kita bacakan yang masuk duluan ya. Kemudian nanti di akhir acara nanti ada giveaway buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan. Jadi nanti ada kuisnya. Silakan teman-teman menyimak dari awal sampai akhir supaya bisa menjawab kuis yang nanti kita berikan. Untuk syarat pertanyaannya sudah bisa nggak, Pak? Nanti untuk pertanyaannya sebutkan nama dan domisili ya teman-teman ya. Karena ini narasumbernya kita bahas bersama, jadi narasumbernya boleh tidak disebutkan, cuma nama, domisili, kemudian pertanyaannya apa. Next. Dan sekali lagi, retak ini adalah untuk edukasi, jadi tidak menggantikan konsultasi antara pasien dengan DPL masing-masing, karena yang mempunyai catatan rekam medis teman-teman adalah DPL masing-masing. Jadi ini hanya memfasilitasi apa yang mungkin belum tersampaikan kepada DPL ketika teman-teman kontrol karena keterbatasan waktu, jadi mungkin tidak sempat bertanya. Nah, di sini adalah ajang untuk kita bisa belajar bersama. Kemudian nanti jangan lupa mengisi link feedback dan absensi ya, karena ini sangat penting untuk kemajuan kami. Kritik dan saran juga terbuka, silakan. Mungkin ada usulan untuk pembahasan apa untuk kedepannya juga bisa dituangkan di situ. Link absensinya nanti akan kita berikan di grup ya. Ini yang pertama dari pemirsa setia kita, Dokter Kak Septi dari Bengkulu. Ada beberapa pertanyaan. Sjogren syndrome itu gejalanya seperti apa? Kemudian pemeriksaan yang untuk mengetahui Sjogren syndrome itu apa aja? Kemudian apa hubungannya dengan lupus? Apakah lupus akan berisiko juga terkena Sjogren syndrome? Apakah bisa dicegah? Kemudian apa bahayanya kalau misalnya terlambat diobati dan sebagainya? Dan kemudian apakah gejala seperti dehidrasi, bibir kering, pecah-pecah, kulit kering, mata kering, itu termasuk salah satu gejala Sjogren syndrome, dan apa overlap syndrome itu? Banyak ya dokter ya? Mungkin bisa dijawab satu persatu, Dokter Faisal, silakan. Mungkin sekedar untuk meringkas, kita ngomong soal gambaran umum Sjogren dan tata laksana mungkin ya. Baik. Tunggu ya. Pertanyaan banyak banget, jadi saya juga bingung mau mulai dari mana. Tunggu ya. Oke.
Tunggu ya. Mohon maaf saya masih ini apa namanya? Masih ngusahain supaya bisa muncul ininya, bahannya. Tunggu ya. Saya stop share dulu. Ya boleh. Silakan Dok. Oke. Ya udah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan audio dan video saya bisa tampil dengan baik ya di monitor teman-teman. Mudah-mudahan sinyalnya tidak ini ya, tidak putus-putus. Baik, yang tadi ditanyakan, tunggu saya. Yang tadi ditanyakan oleh Mbak Septi ya. Mbak Septi ada di sini nggak? Kak Septi, apakah ada? Jangan-jangan nggak ada lagi. Selalu ada kalau itu. Ada, baik. Baik, nah jadi teman-teman ini mungkin sekilas ya, Sjogren itu adalah suatu penyakit autoimun sistemik. Autoimun sistemik itu maksudnya apa? Penyakit autoimun yang bisa mengenai lebih dari dua ya, lebih dua atau lebih sistem organ tubuh ya. Jadi bisa misalnya kena mata, kena kulit, kena sendi, kena tulang dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan sistemik ya. Nah, Sjogren itu adalah suatu penyakit autoimun sistemik yang gejalanya itu ya, gejala awalnya itu ditandai dengan adanya kekeringan ya, baik pada mata maupun mulut, yaitu gejala utama atau gejala awal yang paling banyak dijumpai. Nah, jadi kalau si Sjogren ini, penyakit ini mempengaruhi aktivitas kelenjar ya, baik itu ludah ya maupun kelenjar pada mata yang menghasilkan atau memproduksi air mata. Ya cukup jelas ya. Sehingga itu menjadi salah satu gejala utama pada Sjogren syndrome ini. Wah, Dr. Eva sudah datang. Halo Dr. Eva, selamat siang. Pagi menjelang siang. Tadi ada pasien saya sedang ada sedikit masalah dan keburukan di rumah sakit. Iya, baik. Mungkin izin Dok Eva saya lanjutkan sedikit. Ya lanjut Dokter Faisal. Baik. Nah, jadi dikatakan ya 90% pasien Sjogren ini mengalami kekeringan pada mulut dan 95% pada pasien Sjogren ini mengalami kekeringan pada mata. Ya. Jadi tentunya selain penyakit ini mengenai pada kelenjar tubuh manusia, penyakit ini kan tadi sistemik ya, jadi dia bisa mengenai banyak sistem. Dia juga bisa mengenai sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu maksudnya otot, sendi, tulang, ya. Kemudian dia juga bisa mengenai sistem tubuh yang lain. Misalnya dia bisa mengenai ke hati, kemudian ke ginjal dan ke paru-paru juga, ya. Jadi banyak sekali manifestasinya yang bisa dia kenai, mengingat ini suatu penyakit autoimun sistemik, tapi yang paling banyak atau yang paling awal atau yang kita katakan menjadi pintu masuk untuk kita menduga bahwa ini adalah suatu Sjogren adalah yang dua tadi, kekeringan pada mata maupun kekeringan pada mulut ya. Itu tadi saya sampaikan, mata kering itu dialami oleh 90% pasien Sjogren, sedangkan mulut kering itu dialami oleh 90% pasien Sjogren, sedangkan mata kering itu dialami oleh 95% pasien Sjogren. Ya. Nah, kemudian tentunya selain keluhan mata maupun mulut yang kering tadi, untuk menegakkan atau untuk mengatakan pasien ini suatu Sjogren syndrome tidak cukup hanya dengan itu. Ya, jadi kita mesti melihat tampilan-tampilan klinis yang lain. Ya, dalam hal ini, contohnya misalnya apakah ada autoantibody yang positif ya, atau antibody yang khas untuk Sjogren ini. Nah, jadi selain klinis juga ada kita mesti melihat bagaimana kondisi imunologisnya ya, dalam hal ini adalah apakah ada autoantibody atau tidak. Nah, jadi
si Sjogren ini dia bisa menjadi satu penyakit tunggal, maksudnya dia saja, atau dia bisa menjadi bagian atau tumpang tindih dengan penyakit autoimun yang lain, misalnya lupus plus Sjogren, ya. Jadi kalau untuk Sjogren syndrome yang tunggal, maka kita ada kriteria klasifikasinya yang mesti kita evaluasi pada pasien. Kalau ditanya, dok, kriteria klasifikasi itu apa? Nah, itu adalah tanda-tanda klinis maupun lab yang bisa kita jumpai pada pasien sehingga kita bisa menegakkan atau mengatakan pasien ini Sjogren syndrome, ya. Jadi nggak boleh nih hanya mata kering aja langsung divonis sebagai Sjogren syndrome, ya, atau antibodi positif saja langsung divonis sebagai Sjogren syndrome. Jadi mesti ada gabungan atau kombinasi gejala klinis maupun lab-nya, ya. Jadi nggak boleh kita langsung memvonis Sjogren ini hanya dengan satu tampilan saja, ya. Mesti kita lihat, kita nilai dengan baik dan holistik bagaimana kondisi pasien, ya. Ya kenapa, dok? Ketika pasien didiagnosis penyakit autoimun, dalam hal ini Sjogren syndrome, maka tata laksananya adalah jangka panjang. Jadi konsekuensinya itu panjang, ya. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk tidak asal-asalan mendiagnosis. Kenapa? Jika kita sudah menegakkan bahwa pasien ini Sjogren syndrome, maka kita punya tanggung jawab untuk melakukan tata laksana yang baik dan ada kesinambungan. Begitu. Nah, jadi tanggung jawab ada di kami sebagai klinisi, dan di pasien tentunya ketika didiagnosis Sjogren juga akan menjadi beban, ya, pada awalnya. Ya, bisa jadi pasien denial, bisa jadi pasien minta second opinion, dan lain sebagainya. Sehingga memang dibutuhkan sekali untuk edukasi kenapa sih pasien ini kita tegakkan sebagai Sjogren syndrome tadi, ya. Begitu. Mungkin Mbak Yuli bisa tampilkan lagi apa yang ditanya, Mbak? Soalnya banyak banget tadi yang ini. Oh iya, betul, sebentar. Ditampilkan lagi ke Alfred untuk slide-nya. Salah satunya jenis pemeriksaannya, dokter. Oke. Kalau untuk jenis pemeriksaannya, mungkin saya mesti tampilkan dulu, ya. Ini saya tampilkan sebagai pembelajaran aja, ya, supaya teman-teman bisa melihat bahwa diagnosis Sjogren ini tidak simple, kemudian tidak juga hanya pakai feeling aja, ya kan. Dok, aku gugur nih, mata aku kok kayaknya suka gatal-gatal, dok. Sjogren, dok, nggak boleh gitu, ya. Oke, mungkin sudah tampil, ya. Sudah, dokter. Nah, ini adalah kriteria klasifikasi untuk primary Sjogren syndrome. Maksudnya apa? Sjogren syndrome yang tunggal, ya, dia saja, bukan bagian penyakit autoimun yang lain. Jadi, untuk kita menggunakan klasifikasi ini, kita mesti memiliki gejala klinis dulu atau pintu masuk. Jadi pintu masuknya adalah keluhan mata atau mulut kering pada pasien. Jika ada keluhan itu, ya baru kita analisis apakah keluhan itu masuk dalam bagian Sjogren syndrome atau tidak. Ya kalau nggak ada keluhan itu ya nggak usah, begitu, ya. Jadi kalau pasiennya tidak ada keluhan atau gejala klinis, maka tidak usah kita menduga-duga atau mengatakan pasiennya Sjogren syndrome, ya. Nah, jadi ini ada 5 poin yang bisa dilakukan, ya. Setelah misalnya kita mengatakan pasien ini memiliki gejala mata atau mulut yang kering tadi, kita bisa melakukan 1, 2, 3, 4, 5 pemeriksaan ini yang masing-masing memiliki poin-poinnya, ya. Jadi yang satu ini fokus skor di atas atau sama dengan 1 ini dijumpai dengan melakukan biopsi, ya. Kan tadi dikatakan salah satu gejala Sjogren ini adalah kekeringan pada mulut, sehingga kita untuk membuktikan bahwa kekeringan itu diakibatkan oleh sedikitnya pembentukan atau produksi ludah, maka kita melakukan biopsi, ya. Biopsi pada kelenjar ludah, ya. Nah, kemudian kalau dia positif, hasilnya dijumpai hal yang ini, maka nilainya 3, ya. Kemudian
yang kedua, adanya anti-SSA antibody. Ya, anti-SSA antibody ini biasanya kita jumpai pada anapofile, ya itu nilainya 3, ya. Nah, kemudian adanya Sika Ocular Staining Score di atas 1 sama dengan 5. Ya. Jadi ini penilaian yang dilakukan oleh spesialis mata ya untuk melihat bagaimana kondisi matanya. Jika itu di atas 1 sama dengan 5 maka nilainya 1. Kemudian ini yang paling banyak kita lakukan. Schirmer testnya itu di bawah atau sama dengan 5. Ya. Jadi ini juga dilakukan di spesialis mata. Itu dilakukan biasanya dengan meletakkan suatu kertas lakmus di sini ya, di kelopak mata bawah dan melihat bagaimana pembentukan atau bagaimana produksi air matanya ya. Kalau di bawah atau sama dengan 5, maka itu dikatakan semetasnya positif, kemudian nilainya 1. Kemudian ini yang kelima itu bagaimana laju aliran saliva atau ludah. Ya, kita ketahui tadi bahwa pada Sjogren ini dijumpai gangguan pada produksi ludah, sehingga tentunya kalau ada gangguan pada produksi ludah, maka laju kecepatan ludah muncul itu juga menjadi kecil, ya. Itu nilainya 1. Jadi ini ada total nilai adalah 9. Dikatakan Sjogren yang primer ya jika nilainya itu ada 4. Ya. Minimal 4 atau lebih. Nah, tapi teman-teman mesti mencatat, ini adalah klasifikasi untuk Sjogren yang tunggal, ya, yang tidak ikutan atau tidak sama-sama dengan penyakit autoimun yang lain. Dan untuk menggunakan ini, mesti ada gejala klinis, yaitu mata atau mulut yang kering tadi. Ya, oke. Jadi itu sih yang paling jelas bisa kita lakukan. Nah, sehingga kalau teman-teman dikatakan Sjogren tapi tidak dilakukan minimal Schirmer test, itu agak susah juga ya kita mengatakan itu Sjogren. Mengapa? Belum ada bukti bahwa tidak cukupnya pembentukan air mata tadi, begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa cukup menjawab. Ini hanya untuk menambah wawasan teman-teman. Teman-teman tidak usah menghafal, tapi teman-teman cukup mengetahui bahwa ada tes-tes atau ada hal-hal yang mesti kita lakukan untuk membuktikan bahwa pasien itu mengalami Sjogren syndrome atau tidak. Begitu Mbak Yuli. Mungkin Mbak Septi bisa cukup paham ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Ya, terima kasih dokter. Tadi di pertanyaannya Kak Septi ada bertanya tentang apakah ada pencegahan. Nah, mungkin ini ke dokter Eva mungkin ya. Dokter Eva silahkan dokter, apakah bisa dicegah sih? Ya, terima kasih. Sebenarnya ya, kalau masalah pencegahan secara umum hampir sama dengan kondisi penyakit autoimun lainnya. Karena sampai saat ini, pertama kita tidak pernah mengobati kondisi autoimun yang hanya berdasarkan positif autoantibody saja, tapi tidak didukung oleh klinis, gitu kan. Jadi tentu saja positif saja pun, tapi tidak didukung klinis, kita tidak mengobati, gitu. Apalagi ada yang istilahnya tata laksana pencegahan, itu juga tidak ada, karena sampai saat ini penyebab autoimun sendiri kan kita tidak tahu, gitu. Beda kan kalau misalnya hipertensi, misalnya kan ya, diabetes atau penyakit-penyakit metabolik lain gitu. Tetapi secara umum mungkin ya pola hidup sehat seperti yang kita lakukan untuk pencegahan penyakit-penyakit lain, ya itu saja. Selebihnya ya memang tidak ada tata laksana khusus atau ada tindakan atau obat khusus yang harus kita minum atau kita lakukan supaya kita tidak terkena suatu autoimun atau secara khusus terkena Sjogren seperti itu. Jadi menurut saya sih tidak ada terapi atau tata laksana untuk pencegahan. Karena kita mengobati saja pun harus sudah memenuhi kriteria klasifikasi. Walaupun antibodinya positif tapi tidak memenuhi kriteria klasifikasi yang seperti Dr. Faisal jelaskan tadi, misalnya nih iseng-iseng kan ngecek gitu ya, karena tadi ada autoantibody, ngecek gitu, tiba-tiba ada gitu kan positif, terus panik,
merasa harus ada obat yang diminum nih untuk mencegah gitu. Itu sama sekali sampai sekarang kita belum ada pedoman tata laksana untuk hal seperti itu. Kita baru mengobati kalau sudah memenuhi kriteria klasifikasi dan muncul gejala klinis yang seperti dijelaskan oleh Dr. Faisal. Secara umum ya pola hidup sehat ya, makan dan olahraga, makan makanan sehat, olahraga teratur, mungkin itu aja gitu. Dari Terima saya kasih, Dokter. ya, Ya, Mbak Yuni. terima kasih. Ini dari Kak Sati lagi ya, Dokter ya, karena ada beberapa tadi pertanyaan, tapi mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Nah, apakah kalau terkena Sjogren syndrome ini, apakah berbahaya kalau misalnya terlambat diobati atau mungkin sempat putus obat gitu, Dokter? Apakah bahayanya untuk kedepannya? Mungkin Dokter Eva lagi bisa sekalian menjelaskan. Karena Sjogren ini manifestasi mayornya adalah persoalan kekeringan ya, kering gitu ya, terutama mayoritasnya di mata, walaupun bisa terjadi kering di area-area kelenjar lainnya seperti kelenjar ludah ya, saluran nafas, saluran cerna. Tapi karena mayoritasnya di mata, ya fatalnya itu adalah keluhannya bisa sampai dengan terjadi kebutaan gitu ya. Ya, kalau umum buta itu meskipun tidak berbahaya, tapi kan itu suatu kondisi yang tidak ingin kita alami gitu. Kalau keterlambatan organ-organ mayor lainnya juga bisa terjadi pada Sjogren ini. Bisa melibatkan paru juga, bisa komplikasi ke paru ya, kemudian ke pembuluh darah, terjadi vaskulitis dan lain sebagainya ya, yang hampir mirip lah dengan yang dialami oleh pasien sistemik lupus eritematosus atau lupus. Jadi sebenarnya jika kita tata laksana dengan baik, apalagi terlambat didiagnosa, tentu saja itu berakibat fatal buat Sjogren. Namun kalau mungkin dari awal sudah kita tata laksana, kita bisa meminimalisasi komplikasi ya, dan mencegah timbulnya komplikasi organ-organ yang di luar eksokrin ya, organ-organ mayor kayak paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Jadi secara berat hati terpaksa saya jawab ya fatal kalau tidak segera dilakukan. Ya, terima kasih Dokter atas penjelasannya. Mohon teman-teman untuk mute ya supaya tidak mengganggu jalannya acara pada siang hari ini ya. Kemudian untuk Kak Septi masih ada pertanyaan atau sudah jelas ya? Sepertinya sudah jelas ya Kak Septi ya. Sudah sebagian besar tadi dijawab oleh Dr. Faisal dan Dr. Eva. Oke, next Kak, silakan yang lainnya. Ini dari Kak Henny Padang adalah pada saat pakai kacamata, kaca sebelah kanan sering berembun. Apakah itu efek karena dari SLE-nya? Karena ada teman sesama Odapus yang menyarankan saya untuk cek kesehatan mata secara dini. Ini kasusnya SLE aja ya Kak Henny ya? Atau ada Sjogrennya juga? Kak Henny apakah ada? Ada Mbak. Oh, ya, oke. Untuk saya cuma SLE aja Mbak, nggak ada gejala yang lain. Sjogrennya nggak, belum ada. Oh ya, baik. Mungkin Dr. Faisal bisa menanggapi, Dokter. Oke, baik. Jadi kalau pakai kacamata kaca sebelah kanannya suka ngembun ya. Jadi sebagai manusia yang pakai kacamata sejak kelas 3 SD, itu nggak ada hubungannya dengan sebagai manusia ya. Jadi mungkin itu posisi kacamatanya kali, ya posisi matanya mesti di setel supaya jangan terlalu dekat kali dengan mata atau hidung. Soalnya kalau kita ngambil nafas kan ada uapnya ya, itu yang bisa membasahi mata ya. Membasahi kacamata maksudnya. Jadi mata itu nggak mengeluarkan uap yang bisa membasahi lensa. Ya, jadi nggak ada hubungannya ya dengan SLE-nya. Mungkin bisa di setel kacamatanya atau mungkin ada hal-hal lain yang mengakibatkan misalnya mbaknya nafasnya ya uap saat ngambil nafas itu membuat lensanya ngembun ya. Misalnya kayak kita pakai
ya pakai masker kan, mungkin dia ketika kita pakai masker itu ada celah yang di sini sehingga langsung uapnya itu bisa membasahi lensa. Nah, itu satu. Yang kedua, saya sangat setuju bahwa pasien lupus itu kita cek matanya. Kenapa? Pasien lupus itu sebagian besarnya itu kita anjurkan untuk memakai obat yang namanya HCQ atau hidroksikloroquine, ya. Itu dipakai oleh semua pasien lupus kecuali ada kontraindikasi atau ada hal-hal yang menyebabkan dia nggak bisa pakai obat itu, ya. Jadi HCQ ini dia itu pemakaian jangka panjang setelah 5 tahun itu bisa mengakibatkan efek samping pada mata, ya. Dalam hal ini adalah efek samping pada retina. Jadi biasanya pada awal saat pemakaian HCQ itu kita cek dulu matanya untuk melihat apakah ada kondisi yang membuat dia tidak bisa menggunakan obat HCQ ini. Setelah itu, guideline menyebutkan jika tidak ada masalah, ya maka kita bisa melakukan pengecekan ulang mata setelah 5 tahun memakai HCQ, dan setelah itu setiap tahun, setahun sekali. Ya, kenapa? Kita itu efek samping HCQ ini nggak ujuk-ujuk diminum 1 tablet langsung muncul efek samping, enggak. Efek samping HCQ ini adalah akibat dosis kumulatif. Maksudnya apa? Dosis jangka panjang, ya, dosis total yang kita konsumsi, begitu. Jadi jangan takut nih, misalnya pakai HCQ 1 tablet tiba-tiba matanya langsung gimana, ya itu belum tentu akibat efek HCQ-nya, ya. Nah, kembali ke topik tadi, saya sangat setuju pasien lupus ini untuk melakukan pengecekan mata. Dalam hal ini, selain untuk melihat apakah ada efek samping HCQ atau hidroksikloroquine tadi, juga untuk bisa melihat apakah ada gejala-gejala mata kering tadi. Ya, kita ketahui bahwa lupus itu bisa juga mengalami gejala mata kering. Ya, tapi ya mata kering pada lupus ini bisa hanya gejala saja atau bisa juga suatu Sjogren syndrome, ya. Jadi ada double SLE plus Sjogren syndrome gitu, ya. Jadi memang mesti kita lakukan pengecekan di spesialis mata untuk melihat apakah ada kondisi yang demikian. Begitu ya, Mbak, mungkin bisa dipahami ya. Baik, Dok. Mbak Maaf, Hendy tadi ya. ini. Iya, Mbak. Dok. Gini, Dok. Karena saya merasakan sering berembun itu sejak terdiagnosa gitu, Dok. Sejak terdiagnosa SLE, entah saya sugesti atau gimana gitu kan, kok yang sebelah kanan ini selalu berembun. Nah, gitu loh, Dok. Ya coba disetel dulu, Mbak, soalnya nggak gitu ya. mungkin SLE menyebabkan kacamata kita ngembun gitu loh. Nggak ada hubungannya. Iya, benar. Coba Sebaiknya disetel dulu kacamatanya. ke apotik saja boleh ya, Dok ya? Boleh. Ya Optik. untuk setel kacamata boleh Ya, kan. optik ya, maaf. Ya, itu kan kacamata itu punya ini ya, punya diameter hidungnya, kemudian fokusnya. Ya. Mungkin udah Setelan nggak itu ini ya. dengan ininya, setelan sampingnya ini. Kalau dia nggak simetris, maka mungkin ada kemungkinan satu sisi lensa itu lebih gampang kena uap air akibat kita nafas, akibat kita ngomong begitu, ya. Jadi enggak yang tiba-tiba air mata kita tuh nguap masuk ke lensa, enggak ya? Iya, baik dokter. Ya, tapi terima kasih banyak ya, Dok. Silakan juga cek ke spesialis mata untuk mengevaluasi apakah ada keluhan pada mata atau tidak. Ya mungkin minusnya nambah atau mungkin ada gejala mata kering dan lain sebagainya. Ya itu boleh dicek. Ya, Tapi tidak ada hubungannya sama dicek kacamata juga. tadi. Baik. Ya, terima kasih Dr. Faisal Terima kasih ya, Dok, ya. penjelasannya. Ya. Next, Kak Emma. Ini dari Kak Yung Mataram. Mata saya kering, sudah dilakukan streamer, dan sejak itu saya menggunakan tetes mata buatan. Sempat selama 6 bulan, mata dan mulut terasa kering. Apakah ini termasuk overlap dari SS? Kemudian tekanan bola mata saya juga meningkat, sehingga sekarang saya kontrol terus ke polimata dan tetap menggunakan tonol. Apakah itu pengaruh dari autoimunnya? Dr. Eva mungkin bisa menanggapi dulu. Iya, ini pasiennya SLE ya? Ya. Oke. Baik, memang pada kondisi overlap, tadi kan Dr. Faisal jelaskan tuh ya bahwa Sjogren ini bisa primer, artinya dia sendiri, tetapi bisa juga overlap atau bisa jadi karena dengan kondisi autoimun lainnya.
Misalnya pada kondisi orang SLE, pada kondisi orang rheumatoid arthritis, skleroderma, dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya ini yang bertanya adalah seorang odapus yang mengalami mata kering, jadi tidak serta-merta bahwa mata keringnya itu adalah merupakan gejala dari Sjögren sebenarnya. Bisa juga ya mata kering dari pada pasien lupus ini merupakan bagian dari iritasi ya. Iritasi kan bisa bukan hanya pada orang dengan autoimun, tapi juga bisa dialami orang-orang normal. Maksudnya untuk memastikan mata kering ini ada pemeriksaan khususnya gitu. Tidak hanya dengan kayak kita mengeluh mata kering terus itu adalah Sjögren. Kalau mata keringnya cuman karena iritasi atau mungkin karena bagian dari SLE-nya ya, yang nanti dibuktikan oleh dokter mata dengan pemeriksaan skimmer dan lain sebagainya, ya itu berarti memang adalah bagian dari SLE saja, bukan karena Sjögren. Nah, mengenai tata laksana, ya kalau mata kering karena iritasi, ya mungkin tentu saja ya diberikan sekedar obat-obat untuk pelumas mata atau maksudnya asimptomatik saja ya untuk memperbaiki kondisi kekeringan yang tentu saja bukan Sjögren. Tetapi mungkin kalau memang mata keringnya ternyata setelah ditelaah, dievaluasi lebih lanjut dan diperiksa ini adalah Sjögren yang terjadi pada pasien SLE, itu mungkin memerlukan penata laksanaan khusus gitu ya. Ada obat-obat lubrikasi khusus yang diberikan dokter mata itu untuk kondisi matanya. Nah sekarang Ibu Aulia ya, boleh berkonsultasi dulu dengan dokter matanya apakah ini hanya iritasi, keringnya ini hanya iritasi saja yang kebetulan dialami oleh pasien lupus atau memang Sjögren. Nah, tapi kan ini ada kondisi glukoma juga kan, mengalami kondisi glukoma. Setahu saya kalau glukoma itu persoalannya adalah di bagian persyarafannya gitu, persyarafan mata ya yang mungkin yang menyebabkan meningkatnya tekanan bola mata gitu. Nah, glukoma pada Ibu Aulia ini apakah primer karena lupus mungkin ya atau memang ada kondisi mata lainnya ya, kondisi penyakit mata lainnya yang menyebabkan terjadi glukoma. Itu yang kita belum tahu secara detail gitu. Nah, mungkin kondisi mata kering ini juga ada hubungan dengan glukoma seperti itu yang bukan serta-merta adalah suatu Sjögren. Jadi keluhan mata pada Ibu Aulia mungkin boleh dikonsultasikan dulu secara spesifik ke dokter mata atau ke dokter DPL-nya ya. Apakah ini memang karena glukoma ya kan, yang mungkin ada kerusakan di saraf mata. Karena kalau SLE itu kan juga punya keluhan dan bisa menyerang mata ya, terutama di bagian persyarafan gitu kan yang menyebabkan mungkin lebih lanjut terjadi glukoma, terus karena glukoma matanya terjadi iritasi, kering, dan lain sebagainya. Apakah ini juga mungkin adalah bukan karena SLE, tapi tumpang tindih dengan Sjögren yang menyebabkan matanya iritasi dan kering, gitu yang dibuktikan dengan rangkaian pemeriksaan yang disebutkan Dr. Faisal tadi. Jadi nanti mungkin dikonsultasikan dulu lagi secara spesifik. Tapi kalau saya lihat sih ya, kalau memang sudah ada glukoma, ada SLE, mungkin ini bagian dari SLE-nya yang mungkin belum overlap dengan Sjögren. Nah, untuk tata laksana mata keringnya yang sudah pakai apa tadi? Obat tetes ya. Obat tetes itu ya kalau mungkin memang primernya karena glukoma tadi, ya mungkin tata laksananya harus lebih adekuat ke persoalan glukoma. Ya, tentu saja itu dokter mata yang lebih berkompeten ya dan lebih tahu tata laksana spesifiknya dibandingkan saya tentunya. Hanya saja saya mencoba memberikan masukan secara umum ya, apa mungkin step selanjutnya yang harus dilakukan. Pastikan dulu ini memang keluhan matanya ini memang bagian dari SLE atau memang sudah ada Sjögren, itu dulu gitu. Baru kemudian tata laksananya nanti jadi terarah. Mungkin begitu Mbak Yuli ya, dari saya. Ya, terima kasih dokter. Dokter Faisal, apakah ada tambahan? Oke, baik. Saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Eva. Jadi memang itu mesti kita evaluasi lagi. Nah, apakah itu Sjögren atau tidak? Kemudian kalau untuk glaukoma juga
tidak semata-mata akibat lupusnya ya sebetulnya ya. Jadi apa namanya butuh evaluasi yang lebih lengkap ya. Cuma saya lihat pasiennya ini sudah konsul ke spesialis mata, dan apakah DPL-nya mengetahui kalau sudah dilakukan Schirmer test, kemudian sudah dilakukan pengobatan dengan tetes mata buatan? Biasanya jika DPL mengetahui, maka DPL akan mengevaluasi nih, misalnya dengan melihat antibodi, apakah ada anti-SSA-nya, begitu. Kemudian mengevaluasi apakah ada kekeringan di tempat lain. Tadi yang nanya siapa tadi ya? Saya lupa. Kak Yum. Bu. Kak Hah? Yum mungkin Kak Aulia. Kak Oh, Aulia mungkin bisa. Aulia. Ya. Kak Aulia hadir ya? Iya, jadi pada tata laksana lupus itu kan dibutuhkan tata laksana multidisiplin ya. Jadi kalau misalnya ada sejawat di bagian lain yang melakukan tes dan mengasih pengobatan, dikomunikasikan juga ke DPL-nya supaya bisa tadi dilihat nih apakah ini suatu bagian lupus saja atau bagian entitas atau penyakit yang lain atau komplikasi gitu, komplikasi obat misalnya, ya efek samping obat maksud saya. Bu Aulianya nggak ada ya? Tadi ada dokter tadi hadir, mungkin keluar. Ya. Ya, mungkin lanjut aja pertanyaan. Intinya jawabannya sudah dijelaskan dengan sangat baik dan lengkap oleh Dr. Eva tadi ya. Ya, baik, terima kasih dokter. Next Kak Alfred. Sambil saya bacakan ya, ini sebelum share-nya bisa kelihatan. Ini dari Kak Nini Bogor. Mata saya kering dan sudah dilakukan skrimal, dan sejak itu menggunakan tetes mata buatan sempat 6 bulan. Mata dan mulut terasa kering. Apakah ini termasuk overlap SS juga atau maaf ini yang Kak Aulia tadi Kak, salah Kak Alfred. Ini yang Kak Aulia. Yang Kak Nini itu saya bacakan aja. Apakah SS itu bisa menyebabkan kebutaan? Tadi sudah dijawab oleh Dr. Eva di awal ya, bahwa memang bisa kalau misalnya terlambat untuk penanganan. Dan selama ini saya mendapatkan obat Icarvis selain Ayovres dan Opulenta. Yang Icarvis itu perihnya luar biasa sehingga sampai air matanya berlinang ketika menggunakan. Nah, ini belum sempat dikonsultasikan ke dokter lagi apakah boleh stop atau tidak karena belum jatahnya kontrol. Ini karena merasa perih jadi hanya dipakai satu kali sehari. Ini untuk dosisnya harusnya berapa Kak? Kak Nini mungkin ada di sini. Kak Nini Bogor ada di sini. Apakah Kak Nini ada di sini? Nggak hadir ya? Enggak hadir, dokter. Bagaimana? Apakah kita lewati dulu untuk yang hadir dulu? Iya, dilewatin aja. Oke ya. Next Kak. Ini dari Kak Rima Tangerang. Waktu konsumsi, apakah konsumsi obat steroid dan HCQ dalam waktu lama bisa menyebabkan flek hitam dan kutil hitam di muka? Apakah penyintas primary SS ada kecenderungan terkena penyakit paru? Karena terakhir saya general check up dari kantor itu paru-parunya ada bercak putih. Namun saya masih menunggu penjelasan pada saat kontrol rutin. Dalam kondisi sehari-hari sering sesak dan sakit pada saat menarik nafas. Silakan Dr. Faisal menanggapi. Oke, baik. Kalau konsumsi obat steroid dan HCQ nggak bikin kutil lah setahu saya ya. Cuma mungkin kalau konsumsi steroidnya itu ya itu bisa bikin penyakit yang namanya Cushing syndrome ya, itu kayak kulitnya, apalagi kulit di lipatan-lipatan tubuh itu kayak ada apa ya bahasa ininya, bahasa awamnya ada stretch marks-nya ya. Tahu ya, mungkin yang wanita pasti tahu ya, kalau lagi hamil kan di paha itu ada stretch mark ya. Itu mungkin ya. Kalau kutil hitam di muka saya nggak tahu, tapi kelihatannya enggak ya. Kemudian yang kedua, apakah penyintas primary SS ada kecenderungan terkena penyakit paru? Ya bisa-bisa aja.
bahwa salah satu kondisi yang bisa dialami oleh pasien Sjogren itu adalah bisa mengalami kelainan atau gangguan pada sistem organ yang bukan mata atau mulut atau kelenjar yang lain. Jadi dia bisa kena ke paru-paru, bisa kena ke usus, ke hati, ke jantung, tadi sudah saya sampaikan. Tapi yang mesti menjadi catatan, nggak semua tiba-tiba ujuk-ujuk disalahkan ke penyakit autoimunnya. Biasanya kalau ada flek putih itu kita mesti lihat apakah itu infeksi atau tidak. Ya, infeksinya bisa infeksi COVID, ya infeksi pneumonia, atau infeksi TBC, atau infeksi jamur misalnya. Ya, jadi kita mesti singkirkan dulu adanya infeksi. Jadi saran saya kalau memang sudah dijumpai ada flek putih ya langsung konsul kali ya supaya ya apalagi ada sesak nafas dan batuk, jangan-jangan infeksi gitu, bisa jadi infeksi pneumonia ya atau COVID. Jadi itu mesti dijajaki dulu sebelum kita menyalahkan kondisi bercak putihnya itu akibat autoimun gitu ya. Mungkin saran saya untuk yang tadi ibu tadi langsung konsul deh, nggak usah nunggu jadwal-jadwal lagi, langsung konsul ke mana ya, ke FKTP boleh atau ke klinik ya untuk evaluasi hasil foto tadi ya yang ada dikatakan ada bercak putih tadi supaya bisa kalau memang ada kemungkinan infeksi bisa langsung ditangani gitu ya. Dr. Eva, apakah ada tambahan? Ya, mungkin satu hal lagi juga yang harus diingat pada penyintas autoimun yang menggunakan DMARD ya atau obat-obat yang menekan imunosupresan, itu hati-hati terhadap terjadinya infeksi. Kita kan Indonesia ini adalah negara yang lumayan banyak kasus TBC-nya ya, apalagi untuk kasus TB paru. Dengan kondisi kita yang memang sudah autoimun, terus kita juga mengkonsumsi obat autoimun, resiko kita untuk kena TBC itu juga tinggi dibandingkan orang lain gitu. Jadi salah satu hal yang harus diwaspadai pada paru-paru itu adalah infeksi TBC. Makanya ya walaupun sekarang kita sudah agak bebas tidak bermasker lagi, sebenarnya salah satu tujuan dan manfaat dari masker itu salah satunya itu juga ya, karena secara nggak sengaja, betul nggak sih kalau kita lihat kasus-kasus infeksi saluran nafas dan paru tuh kayak ikut turun kasus-kasus yang lain. Kita jadi jarang ISPA ya kan, mungkin yang kasus-kasus baru TBC kalau saya lihat ya, pengalaman saya sendiri juga kayak turun gitu. Jadi untuk penyintas autoimun, salah satu hal yang harus diwaspadai untuk masalah kondisi paru-parunya juga itu ya. Jadi harus lebih menjaga diri dari kemungkinan terinfeksi dari kuman-kuman, terutama khususnya kuman TBC gitu. Ya, itu mungkin terima kasih, dokter. Tambahan mumpung lagi bahas ini. Ya, dokter. Ya, untuk mencegah juga vaksin itu penting ya, vaksinasi dewasa itu penting. Ya, jadi jangan, dok saya autoimun saya takut divaksin, itu nggak boleh. Malah kalau kita lihat panduan semua ya institusi atau organisasi yang membahas tentang autoimun itu menganjurkan divaksin dengan vaksin yang cocok tentunya ya. Untuk penyakit-penyakit autoimun itu divaksin, kenapa? Teman-teman penyintas autoimun itu adalah masuk dalam golongan yang rentan untuk kena infeksi. Ya, jadi tentunya jika vaksin itu dikatakan penting untuk pencegahan, maka pada penyintas autoimun lebih penting lagi, lebih tinggi lagi kepentingannya. Ya kenapa? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eva, pemakaian obat-obatan DMARD atau imunosupresan itu akan menekan sistem imun sehingga akan meningkatkan risiko kena infeksi. Ya, jadi tentunya jika DPL-nya sudah meng-ACC untuk vaksin, ya silahkan vaksinasi, jangan takut. Kemudian yang kedua, silahkan jika teman-teman ingin vaksin, silahkan ditanyakan dulu kepada DPL apakah vaksinasi itu boleh untuk autoimun atau tidak. Jadi untuk vaksinasi memang ada yang boleh, ada yang enggak. Yang enggak boleh untuk penyintas autoimun, dalam hal ini Sjogren atau lupus, itu adalah vaksin yang asalnya vaksin hidup, ya, yang masih hidup dimasukin ke tubuh, itu nggak boleh. Tapi kalau vaksin mati atau bagian-bagian tubuh kuman, ya itu boleh, ya. Jadi jangan
menganggap vaksin itu sama sekali nggak boleh. Ya, jadi untuk teman-teman penyintas autoimun, salah satu upaya untuk pencegahan adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi COVID itu sangat dianjurkan untuk teman-teman penyintas autoimun ya, gitu sih. Jadi mumpung bahas infeksi, jadi saya juga pengen ngemasukin bahwa sesuai dengan bukti evidence based medicine, yaitu pengobatan yang berdasarkan bukti, itu vaksinasi itu sangat dianjurkan untuk penyintas autoimun yang memiliki risiko kena infeksi lebih tinggi dan memiliki risiko apabila kena infeksi, maka gejala infeksinya akan Ini penting ya, terutama ketika kita berada di lingkungan infeksius ya. Dan jangan lupa tetap vaksin untuk teman-teman yang sudah di ACC. Jadi jangan takut. Selanjutnya, Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Wahyu, agak lumayan panjang. Kak Wahyu ini adalah survivor overlap syndrome, SLE, seronegatif SS, dan APS. Sempat mengalami tekanan darah tinggi sampai 161/124. Dan tapi saat ini stabil di kisaran angka 130/80. Beberapa hari terakhir itu sering mengalami sesak nafas pendek, dada terasa berat, sampai mual, kemudian ekstrem fatigue. Walaupun tidak banyak aktivitas. Ada kesulitan tidur, bisa 2-3 hari tanpa tidur sama sekali. Bagaimana cara mengatasi simptom tersebut? Apakah aman untuk mengkonsumsi melatonin? Dr. Faisal mungkin bisa memberikan pencerahan. baik, makasih Mbak. Ini Mbak Wahyu ya. Nah jadi, ya. Nah jadi kita jawab satu-satu ya. Sesak nafas pendek ya itu mesti dievaluasi dan disingkirkan dulu adanya infeksi ya. Bisa jadi COVID, bisa jadi pneumonia, bisa jadi TBC, bisa jadi jamur dan lain sebagainya. Ya. Itu dulu yang mesti diwaspadai ya. Nah, apakah ada penyebab sesak nafas pendek yang lain atau ada sakit yang lain? Ya ada, misalnya kondisi penyakit jantung ya, penyakit lambung, bahkan kondisi psikis juga bisa mengakibatkan hal yang demikian. Tapi yang paling utama kita mesti eksklusikan atau kita singkirkan dulu adalah infeksi. Ya kenapa infeksi itu? Kalau memang ada infeksi tidak ditangani, maka infeksinya akan bisa semakin tumbuh dan menyebar ke tempat lain sehingga bisa menimbulkan kondisi atau gejala yang lebih hebat. Ya. Oke, baik dok. Itu satu. Yang kedua, kalau kesulitan tidur itu juga mesti dievaluasi kenapa. Ya kalau melatonin sih aman ya, dia kan hanya untuk membantu supaya cepat tidur aja. Tapi saya tidak menganjurkan untuk menggunakan melatonin tanpa adanya resep ya, asal beli saja. Baik. Itu nggak boleh juga ya. Cuman itu nggak ada hubungannya dengan yang sesak nafas pendek tadi. Oh iya, ya. baik. Kalau saya lihat mungkin Mbak Wahyu mungkin coba deh kalau ada kayak begini ya sesak nafas pendek, ada fatigue, ada sulit tidur ya. Kalau memang tidak ada infeksi, coba mungkin dievaluasi kondisi, mohon maaf ya kondisi psikologisnya, apakah lagi ada masalah, mental health itu penting sekali. Kenapa? Tata laksana penyakit autoimun ini tidak hanya semata-mata mengasih obat atau ngasih nasihat ya, tapi mesti ada tata laksana yang baik untuk menjaga kesehatan mental. Salah satu penyebab kekambuhan ya penyakit lupus atau autoimun yang lain adalah adanya kondisi stresor psikososial. Ya dalam hal ini itu istilah medis ya, tapi istilah awamnya adanya tekanan batin gitu ya, tekanan batin atau emosi begitu. Jadi itu sangat-sangat bisa mempengaruhi. Nah, apalagi Mbaknya mengatakan ada kesulitan tidur ya. Sulit aja kan, bukan maksudnya sesak nafas jadi sehingga nggak bisa tidur gitu ya, cuman nggak bisa lelap aja ya. Iya, betul dok. Insomnia. Nah, insomnia itu salah satu gejala yang bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mesti dilihat nih di mental health-nya ya, apakah ada kondisi stres atau kondisi ya tekanan batin, atau lagi biasa kadang-kadang misalnya suasana yang baru ya, pindah tempat tinggal, pindah pekerjaan, atau ya mungkin ada hal-hal yang bisa mempengaruhi mental kita. Begitu ya Mbak Wahyu ya.
Dokter Faisal, Iya, Dok, silakan, Dok. kita mungkin curhat sedikit ya. Jadi keseringan kita itu ya para DPL ini, dan bukan cuma pada pasien lupus sih, yang penyintas autoimun lain juga. Jadi kita ini DPL ini, problem yang sering kita alami pada saat kita bekerja dan praktek sehari-hari itu adalah yang problem-problem seperti ini, menghadapi teman-teman penyintas autoimun dengan gangguan psikis gitu, ya nggak sih Dokter Faisal? Yang biasanya kita lebih sulit menata laksananya dibandingkan dengan memang keluhan organiknya gitu. Misalnya ya ini ada datang pasien lupus dengan flare gitu, itu lebih kok bagi saya itu lebih mudah gitu saya tata laksana dibandingkan dengan teman-teman penyintas autoimun yang datang dengan keluhan psikisnya yang tidak selesai gitu. Saya tidak bilang bahwa keluhan psikis itu tidak boleh ada ya, dan saya juga tidak bilang itu kayak dibuat-buat gitu, enggak, karena dalam lupus sendiri kan ada gangguan neuropsikiatri gitu kan ya. Hanya saja untuk mengendalikan itu tidak bisa dari DPL gitu loh. DPL itu cuma bisa kasih masukan, cuma bisa kasih pandangan. Dan kadang-kadang kalau memang kita melihat kondisi teman-teman penyintas autoimunnya baik, ya pemeriksaan disease activity-nya juga ringan, berarti kan tidak ada tata laksana secara farmakologi dari DPL gitu kan ya. Jadi tata laksananya lebih secara mental health. Tapi banyak teman-teman nih yang denial, maksudnya tapi saya sakit dok, tapi saya merasa ini dok, saya merasa itu dok gitu ya. Dan waktu kunjungan itu lebih lama justru terjadi pada pasien-pasien dan pada teman-teman penyintas autoimun yang dengan keluhan seperti ini. Jadi sama-sama nih kita bersama kita ini mencoba mengatasi masalah-masalah psikis ini. Kenapa? Karena itu juga akan ada pengaruhnya terhadap fisik. Jadi teman-teman tidak akan bisa hidup sehat, ceria, semangat kalau mental health-nya itu tidak baik dan tidak bisa dikendalikan gitu. Walaupun tidak bisa mungkin 100% disembuhkan, tapi ayo dong dikendalikan, dan itu tidak bisa dari DPL. Jadi DPL tuh kadangnya cuma bisa dengerin gini loh. Oh iya, itu kadang saya begini, saya kadang begitu. Itu kalau Dokter Faisal habis kopi Starbucks-nya sampai 3 tumbler itu mendengarkan keluhan mental health dari teman-teman semua ya. Jadi mumpung ada pertanyaan yang sepertinya arahnya ke arah mental health tadi ya, bukan keluhan organik. Karena saya yakin setiap teman-teman kontrol itu DPL pasti melakukan pemeriksaan rutin. Kalau memang tadi Mbak yang sebelumnya ini bertanya ada masalah memang dengan paru-parunya pasti sudah terdeteksi. Saya yakin ini hanya karena keluhan psikis ya yang memang betul dialami gitu, bukan dibuat-buat, memang bukan dibuat-buat. Tapi ya pengendaliannya itu kembali lagi adalah ke teman-teman semua gitu. Kita cuma bisa menampung, mengarahkan dan memberikan pandangan gitu ya. Jadi kerjasama kita semua nih untuk mengatasi keluhan-keluhan psikis supaya tetap semangat gitu. Ya, Dok. Iya, Setuju jadi dokter. tambahin ya, definisi sehat itu yang komplit itu adalah sehat fisik, sehat mental, dan sehat ekonomi. Keuangan. Jadi kalau fisik dan mental sehat tapi ekonomi nggak sehat ya ada punya efek juga nih ke kesehatan mental ya. Itu untuk kita Jadi, Dokter Faisal ya, bercanda ya. enggak, itu memang definisi WHO loh, Dok. Ya. Definisi WHO itu emang sehat itu semua holistik komplit. Jadi kita biasanya pasien-pasien teman-teman autoimun yang misalnya mengalami keluhan, ya jika waktu memungkinkan, ya saya dan Dr. Eva pasti akan menampung semua keluhan-keluhannya dan ngasih pandangan. Tapi kembali lagi, kita kan tidak bisa sama-sama 24 jam ya. Jadi kembali lagi, kita mengadakan konsultasi dan diskusi dan kayak begini, event-event kayak begini yang bisa meningkatkan pengetahuan. Jadi kalau udah tahu, maka akan meminimalkan nebak-nebak ya. Maka akan meminimalkan ketakutan yang tidak ada alasan atau landasannya gitu. Jadi tingkatkan pengetahuan juga itu penting untuk mencegah kekambuhan penyakit lupus gitu supaya nggak galau gitu ya. Ya, betul. Siap. Setuju dokter. Iya, kita
kita kalau di grup itu, kalau misalnya ada teman yang bertanya tentang keluhan, kita biasanya pertanyaan yang pertama kali kita tanyakan apakah ada galon. Di grup rel itu ada istilah jargon galon. Itu artinya galau. Mungkin Kak Wahyu tadi kan anggota rel, mungkin beliau juga tahu kalau kita selalu bertanya apakah ada galon gitu. Harapannya adalah kita meminta teman-teman untuk introspeksi dulu. Kira-kira ada nggak sih dari segi psikis yang mengganggu mental health kita ya, sebelum kita mengkambing hitamkan si autoimun ini. Karena kadang-kadang justru dari dalam ya dokter ya munculnya yang lebih penyakit ini banyak. ya. Healing lah, healing. Ya betul. Ya healing kan bukan berarti harus pergi ke satu tempat liburan mahal dan lain sebagainya. Sekedar tidur, berbaring, rebahan itu juga healing sebetulnya. Itu ya kan? Menenangkan pikiran. Ya, atau cerita ke mungkin orang yang bisa dipercaya ya, Kak ya, bisa mengurangi sedikit beban. Iya. Betul. Atau semoga Kak Wahyu bisa ya. Semangat Kak Wahyu. Siap. Ya. Oh iya, maaf ada satu tambahan lagi bahwa bulan Desember lalu sempat ronsen toraks memang ada sedikit masalah dengan paru-parunya karena efek dari long COVID. Jadi makanya saya tadi menanyakan apakah ada hubungannya dengan kondisi tersebut mungkin. Tapi sampai saat ini belum ada evaluasi lebih lanjut lagi mengenai hasil dari ronsen toraksnya. Waktu itu hanya disampaikan bahwa muncul kekambuhan bronkitis seperti itu. Dr. Faisal mungkin apa ada tambahan tentang long COVID ini mungkin? Dr. Eva atau Dr. Eva dulu? Memang semua infeksi pada paru-paru ya, baik itu COVID, TBC, itu ada meninggalkan parut gitu ya, bahasa saya ini orang Sumatera ya, kami biasanya bilangnya parut. Tapi secara medis kita sebutnya itu fibrosis. Artinya ada sedikit kerusakan jaringan di paru-paru yang disebabkan karena infeksi yang lalu itu meninggalkan bekas gitu. Tetapi dia bukan infeksi yang sedang aktif, hanya bekas. Yang kadang-kadang kalau kita foto toraks itu terlihat gitu bekasnya. Kalau secara medis disebut jaringan fibrosis. Kalau berat, kalau kerusakan paru-parunya itu berat dulu ya, berat sehingga jaringan fibrosisnya juga berat, mungkin itu akan menimbulkan keluhan klinis. Contoh ya pada pasien-pasien TBC ya, post TBC misalnya, karena terlalu banyak kerusakan jaringan di paru-parunya sehingga paru-paru yang mengeras atau membentuk parut itu juga luas gitu. Itu memang benar akan menimbulkan keluhan seperti nafas pendek, sulit bernafas, yang kalau menjadi lanjut itu kita sebutnya SOPT, sindrom obstruksi pasca TB gitu. Jadi kayak seperti kesulitan bernafas atau nafas yang tidak obstruksi itu tertahan ya, sumbatan jalan nafas yang karena pengerasan paru-paru tadi. Jadi kan karena paru-parunya nggak ngembang sempurna lagi kan, keras gitu. Tapi kalau cuma sedikit, cuma hanya bercak ya, itu saya rasa tidak sampai menimbulkan keluhan sih biasanya, tidak akan terasa apa-apa, hanya kebetulan pas foto gitu kelihatan. Mungkin ya kalau kita nggak foto dan nggak kelihatan tuh nggak muncul keluhannya. Tapi setelah difoto terus kelihatan, terus dibilang ini ada bercak bekas long COVID, tueng masuk ke otak, terus langsung merasa sama saya jadi pendek, jadi gampang, seperti itu ya. Mungkin saya nggak bilang Mbak Wahyu seperti itu, mungkin, dan pada umumnya saya juga mengalami hal itu. Contoh nih saya nih, kalau saya belum tahu saya hamil, saya tuh nggak muntah-muntah, aman tuh tiap hari biasa aja. Tapi begitu habis tas hamil, besoknya tahu hamil, tiba-tiba muntah, menjadi lemas, menjadi lesu, seperti itu ya. Saya mau umpamakan diri saya sendiri, bukan menuduh bahwa Mbak Wahyu maksudnya mengada-ngada, bukan mengada-ngada sih, tapi lebih seperti ya sugesti mungkin, karena udah kayak lihat di paru-paru saya ada problem, muncul tuh keluhan-keluhan sugestinya, dan itu memang kita alami gitu, bukan kita buat gitu kan, memang kita alami. Coba mungkin kalau kita setting nih di pikiran kita, oh bekasnya gitu, oh ini cuman bekas dok, iya bekas, kalau dulu pernah infeksi nggak apa-apa kok, nanti hilang, apalagi sedikit. Mungkin sugesti otak kita juga, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita nih baca sendiri ya,
baca sendiri hasilnya. Ada plak ada jaringan, langsung tuh stres, tiba-tiba napas pun jadi berat gitu. Padahal waktu diperiksa SpO2, diperiksa irama nafasnya itu secara organik mungkin normal. Itu ya, Baik, Dok. Mbak Ayu ya. Ya, Mudah-mudahan sehat-sehat tuh, nggak apa-apa, insya Allah. Iya sih, Dok. Terima kasih Amin. Terima kasih, banyak. dokter. Lanjut ke Alfred. Seru ini dokter, banyak pertanyaan soalnya. Ya sih, kapan sih Reli nggak banyak pertanyaan? Ayo, sis, lagi. Silakan. Mbak Yuli lain kali tuh gini ngomongnya, kapan sih ya Reli nggak banyak pertanyaan gitu. Iya, iya. Nanti kapan ada tanya, dokter. Kan selalu Ini memang dari Kak ya. Ini dari Kak Herawati. Wah, ini bestinya dokter Eva ini. Oh iya, ini lagi dirawat juga dia ini. Barusan tadi saya lihat dia. Halo Ini Hera. ini beliau bertanya, dokter, gigi berlubang, kemudian infeksi gusi, infeksi jamur, infeksi kelenjar ludah, infeksi sinus, apakah lebih sering masuk ke dalam komplikasi Sjögren? Kemudian ciri-ciri khususnya tadi sudah dijawab ya dokter ya. Terus kemudian bagaimana sih kita membedakan mana Sjögren, mana yang tidak? Silakan dokter. Secara umum sih enggak ya. Mulut, sinus, gigi berlubang, infeksi, segala infeksi ini bukan hanya punya Sjögren. Dan ini bukan komplikasi dari Sjögren ya. Artinya bukan gara-gara Sjögren terus kita akan mengalami infeksi gusi, infeksi jamur, infeksi kelenjar ludah, enggak begitu. Tetapi mungkin pada kita yang mengalami Sjögren bisa akan menghadapi yang namanya infeksi gusi, infeksi jamur, infeksi kelenjar ludah, sinus, dan lain sebagainya yang tidak berkaitan langsung dengan Sjögrennya, tapi mungkin karena kita dalam kondisi suatu imunokompromis, ya apalagi kalau ini infeksinya daerah-daerah yang memerlukan hygiene lebih tinggi ya, kayak di mulut ya kan. Nah itu barangkali lebih berkaitan dengan bukan komplikasi Sjögren, tapi ya apa ya kita sebutnya ya, bisa dialami menjadi faktor resiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi kalau kita ada kondisi autoimun. Jadi bahasa sederhananya begini, dia bukan komplikasi, tetapi kita dengan orang autoimun, khususnya Sjögren, itu akan mengalami resiko lebih tinggi untuk infeksi dibandingkan dengan orang yang tidak autoimun. Ya, apalagi ditambah dengan kondisi kita juga minum obat-obat DMARD ya, obat-obat yang menekan sistem, obat-obat imunosupresan ya, yang menekan sistem imun. Gitu Hera. Nah, kalau yang ditanya tadi kan bagian-bagian yang memang memerlukan hygiene lebih tinggi ya, bagian mulut terutama ya kan. Apalagi tadi ya selain mulut, udah kehapus pertanyaannya. Pokoknya itu bukan komplikasi bukan gara-gara Sjögren kita jadi infeksi, tetapi mungkin resiko untuk infeksi lebih tinggi pada semua orang autoimun. Karena itu juga hygiene-nya harus lebih baik ya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak autoimun. Mungkin gitu Mbak Yuli jawabannya. Ya, baik dokter. Dokter ini saya bertanya ini ya, kalau misalnya lupus itu kan ada remisinya seperti ini, ada kaitan, apa namanya aturannya ya dokter. Kalau di Sjögren ini ada nggak sih istilah remisinya? Kriteria remisinya saya belum pernah baca ya. Saya belum pernah baca, nggak tahu kan kalau dokter Faisal. Lebih senior, lebih banyak pengalaman di ibu kota. Kita kan dari kampung-kampung. Tapi kalau saya sih belum pernah baca kriteria remisi untuk Sjögren ya. Untuk disease activity Sjögren juga kayaknya tidak ada ya. Jadi mungkin hanya berdasarkan dari SIMR-nya ya. Mungkin ya tes SIMR yang mungkin lebih baik atau tidak gitu ya, dan manifestasi klinis ya mungkin bisa dilihat dari keluhan, misalnya kayak kekeringan mata kan, kalau mata kering kan menimbulkan keluhan perih seperti berpasir dan lain sebagainya, mungkin itu dinilai dari kondisi klinis pasien gitu. Ini kalau mengalami kekeringan pada kelenjar ludah mungkinnya jadi lebih baik gitu ya, jadi lebih terlubrikasi gitu semua sistem-sistem eksokrinnya. Jadi mungkin itu kalau pengalaman saya. Jadi mungkin Dr. Faisal
punya referensi dan bahan bacaan serta pengalaman lain mungkin silakan. Harap maklum ini dokter di kampus. Pasien Sjogren saya pun nggak banyak gitu loh. Di sini nggak Iya, banyak iya. Sjogren. Karena terkait dari teman-teman yang bertanya apakah penggunaan tetes mata lubrikasinya dipakai seumur hidup, seperti itu dokter. Tergantung Ya. keluhan berarti ya, Ya, betul. selama masih ada keluhan mata kering dan mungkin hasil ininya masih tinggi ya tetap harus dipakai ya dokter ya. Ya, kalau misalnya pas waktu didiagnosa Sjogren sudah pada kondisi berat ya, kondisi mata keringnya itu bukan cuman kayak kering hanya secara kita nggak bisa lihat kan ya mata kering secara aktual gitu kan. Nah, kalau cuman hanya keluhan tapi belum sampai menimbulkan kerusakan mata, mungkin ya itu agak lebih gampang ditata laksana. Tapi kalau sudah sampai menimbulkan kerusakan ya, karena sudah terlalu lama mungkin tidak ditata laksana dengan baik ya, mungkin sudah terjadi iritasi kronik pada kornea, karena kan dia lebih sering mengenai kornea yang kalau sudah fatal kan ke kornea. Awal-awal mungkin cuma di konjungtiva gitu kan. Kornea itu yang ini kan ya, yang mata hitam itu ya, itu kan sudah sampai bisa mengganggu visus ya, tidak bisa melihat. Kalau mungkin di awal tuh cuman kayak rasa terbakar, seperti ada pasir, gatal, merah, fotosensitif, mungkin itu agak lebih mudah ditata laksana dan tidak permanen. Tapi kalau sudah mengganggu sampai ke kornea ya, dan ada penurunan visus, ya tentu saja akan lebih sulit kita obatin dan mungkin memang harus pakai obat tetes mata dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu. Karena obat tetes mata yang dipakai itu, jadi prinsip mengobati mata keringnya kan dua. Kita mengganti cairan mata satu. Yang kedua kita merangsang untuk terjadi pembentukan cairan mata gitu kan ya. Yang setahu saya nih, walaupun dokter mata nih yang lebih tahu secara spesifik. Jadi tetes mata itu adalah memberikan cairan mata buatan gitu. Jadi selama memang produksinya sendiri terganggu, ya kita tetap akan butuh asupan lubrikasi mata buatan itu untuk seterusnya. Gitu. Apakah seumur hidup mungkin ya kan, ataupun jangka panjang dan tidak bisa kita tentukan sampai kapan. Gitu. Terima kasih dokter. Ya. Ini ada satu lagi dokter. Dokter Faisal sudah masuk. Tambahan kali yang mengenai itu penilaian tambahan yang penilaian disease activity sama apa tadi yang apakah penggunaan lubrikasinya jangka panjang ya. Remisi pada subjek apakah ada dokter? Ya dokter Faisal silakan. Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya teman-teman itu kalau menggunakan aplikasi kita, ini aplikasi. Saya buka ya. Di HP silakan di download ya. Jadi sebetulnya Sjogren itu kan sangat kompleks ya, sangat kompleks sekali sehingga belum kebuka. Oh, mungkin teman-teman jika mau membuka silahkan. Oke. Sehingga untuk evaluasinya itu juga mesti semua sistem kita evaluasi. Jadi memang untuk Sjogren itu kebetulan aplikasi ini kan saya salah satu yang membuat. Jadi memang di situ ada untuk Sjogren dan kita ada penilaian disease activity-nya ya, itu namanya yang biasanya kita pakai itu ESSDAI ya. Itu namanya Euler Sjogren Syndrome Disease Activity Index ya. Dan jika teman-teman bisa buka aplikasi, maka di situ bisa di-download. Ya ada linknya untuk download di situ. Ya, coba saya buka ya. Aplikasi saya agak hang nih, ya. Bukan aplikasi, HP saya agak hang. Nah ini. Saya bantu buka. Ya. Nah ini di sini jika teman-teman buka yang Sjogren itu di bawahnya itu akan ada kelihatan untuk definisi ESSDAI, silakan klik di sini. Ya jika teman-teman mengklik itu akan muncul. Saya tampilkan tampilannya ya di sini ya. Tunggu ya. Ini penting sekali. Jadi kadang-kadang teman-teman tuh banyak tuh yang didiagnosis Sjogren tapi nggak dievaluasi juga apapun gitu loh.
bukan ini ya, maaf. Apakah sudah muncul? Sudah, Faisal. Sudah ya, ini ya. Ini jika kalian klik di website, di aplikasi tadi akan muncul halaman ini, tinggal download. Saya akan kasih tahu hasil downloadannya. Ini adalah hasil downloadannya. Di laptop sih lebih gampang ya. Nah, mana? Sudah kelihatan? Ya, Nah, sudah dokter. Nah, ini dia. Jadi, ESDAI ini dia menilai dengan holistik semua domain atau semua sistem organ yang bisa dikenai oleh Sjogren syndrome ini, ya. Jadi dia ada 12 domain, ya 12 domain, ya. Jadi domain ke-1 itu adalah domain konstitusional. Konstitusional ini adalah gejala yang nggak spesifik, ya. Tapi kita mesti melihat jangan gejala yang tidak spesifik itu diakibatkan oleh infeksi, ya, atau diet yang berlebihan, ya. Gejala yang tidak spesifik itu ada 3 yang paling utama, yaitu adanya demam, kemudian adanya kondisi keringat malam, kemudian adanya kondisi penurunan berat badan. Itu gejala yang nggak spesifik. Biasanya yang paling gampang, yang paling banyak itu dijumpai demam, tapi dengan catatan demamnya itu bukan akibat infeksi, ya. Nah, ya kalau nggak ada itu 0. Kalau ada tapi kecil atau rendah itu nilainya 3. Kalau sedang nilainya 6. Nah, jadi kondisi aktivitas penyakit itu dinilai pada masing-masing domain. Ya, pada masing-masing domain supaya kita bisa betul-betul mengetahui apa saja manifestasi Sjogren yang dialami oleh pasien. Kemudian yang kedua, apakah ada pembesaran getah bening, limfadenopati? Ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada kondisi kelenjar yang lain selain yang getah bening tadi? Ya, misalnya dalam hal ini kalau kita jumpai yang parotid ya, kelenjar ludah ya. Kemudian apakah ada gejala sendi? Ya, gejala sendi, ya sakit sendi, ya bengkak sendi, kaku sendi, ya. Kemudian apakah ada gejala kulit? Ya. Kemudian apakah ada gejala pada paru-paru tadi, ya yang sudah banyak kita bahas? Apakah ada gejala ginjal? Apakah ada gejala pada otot? Yang ke-9, apakah ada gejala pada saraf? Yang ke-10, apakah ada gejala pada sistem saraf pusat? Kalau tadi yang ke-9 tadi sistem saraf tepi, yang 10 sistem saraf pusat. Yang ke-11, apakah ada gejala hematologi atau kondisi gangguan pada darah pasien, ya? Kemudian apakah ada gejala pada biologi? Ya, biologi itu kita bisa melihat misalnya adanya kondisi komplement, ya, kemudian antibody, ya. Nah, itu penilaian yang bisa kita lakukan. Jadi masing-masing komponen ini ada nilainya nih 0, 1, 2, 0, 2, 4, 6, begitu, ya. Jadi ini adalah untuk melihat disease activity-nya. Bagaimana mengetahui kemajuannya? Ya kita setiap kali kunjungan kita nilai. Misalnya pada awalnya nilai totalnya misalnya 15, ketika kunjungan selanjutnya nilai totalnya menjadi 10. Ya tentu kita katakan sudah membaik begitu. Ya jadi kalau dikatakan remisi sih mestinya itu semua nggak ada gejala ya, di mana-mana kalau definisi remisi itu tanpa gejala ya. Jadi itu mesti dievaluasi dengan baik dan holistik. Tentunya ya kalau pada pasien-pasien yang mengalami kondisi tumpang tindih atau overlap syndrome tadi ya, misalnya lupus plus Sjogren ya, untuk kondisi remisinya juga mesti menilai kondisi aktivitas penyakit lupusnya begitu. Kalau yang tadi kita pakai itu mungkin lebih gampang kalau memang dia hanya Sjogren tunggal saja. Tetapi kalau dia memang sudah ada komplikasi, misalnya dia ada lupus, ada Sjogren, ada penyakit gula juga. Ya, penyakit gula kan kita ketahui bisa mengakibatkan kebas-kebas kesemutan. Ya. Jadi agak susah tuh melihat apakah kesemutan yang dalam pasien itu adalah komplikasi gulanya atau akibat Sjogrennya. Begitu. Tapi intinya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa selalu ada indeks atau selalu ada tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi aktivitas penyakit teman-teman. Ya, jadi bukan penyakit ini bukan penyakit ini adalah penyakit yang
tidak bisa kita evaluasi ya, dan juga membutuhkan assessment atau penilaian multi organ ya. Jadi matanya dinilai, kulitnya dinilai, ginjalnya dinilai, semuanya dinilai. Apalagi kalau pasiennya ini mengalami kondisi tumpang tindih dengan penyakit autoimun yang lain. Begitu ya. Makanya sejak di awal banget saya sampaikan kepada teman-teman, kalau teman-teman itu sudah ada yang didiagnosis Sjogren syndrome, maka itu tanggung jawabnya gede di kami. Sehingga diagnosis awalnya itu mesti betul-betul teliti. Kita mesti yakin bahwa ini adalah suatu Sjogren. Jadi bukan asal-asalan, bukan kadang-kadang belakangan, dok saya autoimun gitu. Autoimunnya apa? Nggak tahu. Ya, dok saya dikatakan Sjogren, padahal setelah dilakukan evaluasi nggak ada keluhan sama sekali. Ya, cuma mungkin ada anti SS-nya positif sehingga langsung divonis sebagai Sjogren, padahal keluhannya tidak ada. Ya kenapa? Ya itu tadi, ketika kita mengatakan pasien itu mengalami Sjogren, maka kita mesti punya tanggung jawab untuk evaluasi sedetail itu. Begitu ya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Yang saya tampilkan tadi nggak usah dihafal teman-teman. Ya, saya juga nggak hafal karena saking banyaknya, tapi teman-teman cukup mengetahui bahwa jika teman-teman mengunjungi DPL yang DPL teman-teman, kemudian jika teman-teman konsul ke spesialis atau spesialis yang tepat, ya, yang cocok dengan teman-teman, maka jangan ragu untuk ngasih tahu nih apa saja gejalanya sehingga bisa dievaluasi dengan baik, gitu ya. Ya, terima kasih dokter. Kita buka satu forum untuk pertanyaan live ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand. Tapi waktunya tidak terlalu panjang ya karena sudah mau mendekati sesi akhir. Silakan untuk yang mau bertanya silakan raise hand. Kak Afif punya bisa membantu ini yang raise hand. Mbak Niken dari Bogor ya? Ya, silakan Kak Niken dari Bogor. Pertanyaannya disampaikan secara singkat ya. Ya. Assalamualaikum dokter-dokter. Ya, saya mau tanya, saya itu kan 2019 awal kan kondisi itu karena kaki bengkak, tungkai kaki bengkak. Setelah di pemeriksaan semuanya baik, tinggal satu kata dokter penyakit dalam, dicek ANA-IF titer 1/1000 dan ANA profilnya adalah sentromer. Nah, pada saat saya dialihkan ke konsultan alergi imunologi, karena di Bogor adanya konsultan alergi imunologi, itu diperiksa, saya disuruh poli mata dan lain sebagainya. Yang terjadi yang apa ya, kalau dilihat dokternya sih sempat bilang kalau lihat dari hasil ini kan harusnya skleroderma, tapi kamu cuma ada salt and pepper dan itu nggak banyak, nggak besar, nggak ada penebalan gitu ya. Nah terus malah saya disuruh ke dokter mata, periksa mulut, mata semua ya. Ternyata belakangan malah saya jadi Sjogren syndrome. Yang saya bingungin, maksud gini, kok bisa ya gitu hasil tesnya apa, kok saya jadi sekarang lebih ke Sjogren, terus pasca COVID kemarin jadi ada pembengkakan di sendi-sendi, mulai dari lutut, dari jari tangan, dan dokter kemarin sempat ronsen sudah mulai ada swanek di jari-jari tangan baik kanan dan kiri saya gitu loh. Maksudnya terus dan saya mengalami semenjak pasca COVID saya mengalami kejang dan ada gangguan gerak. Nah, setelah diperiksa di poli saraf, dokternya kan udah setahun nih. Saya kebetulan awal qadarullah ya 2020, 2021, 2022 kemarin saya masuk isolasi, setiap tahun tuh masuk ruang isolasi COVID. Gitu. Jadi ibaratnya setiap bulan tuh sepanjang tahun dari 2020 semenjak COVID tuh saya dirawat terus. Dan dokternya selalu mengatakan ini Sjogren kamu gitu ya. Terus saya ke poli saraf, gangguan gerak saya tuh makin banyak dan sering kejang. Terakhir kemarin pas ibu saya dirawat aja di rumah sakit, saya jagain ibu saya nggak kejang, saya yang kejang. Ya, maksudnya dalam kondisi saya ngerawat ibu saya kejang. Terus akhirnya saya ke poli saraf hari itu juga di rumah sakit tempat ibu saya dirawat. Ya jawaban dokternya sama. Jadi autoimun saya kemungkinan besar gangguan saraf saya kemungkinan besar karena Sjogren. Apakah Sjogren itu bisa mengakibatkan gangguan di saraf, Dok? Karena mau di RSCM maupun di Hermina Bogor, karena saya kan di Bogor ya, itu jawabannya sama gitu loh. Jadi kendalikan autoimun kamu, nanti insya Allah
kondisi gangguan saraf kamu juga berkurang gitu. Nah, karena saya kan belakangan dokter di DPJP mau di RSC maupun di Hermina itu mengatakan saya lebih ke Sjogren bukan ke sklerodermanya gitu. Apakah mungkin tuh Dok, dan apakah itu juga berkaitan dengan pasca COVID saya kemarin gitu? Ya, baik. Dr. Faisal mungkin mau menanggapi. Oke, baik. Makasih Mbak Niken ya. Jadi tadi saya sudah tampilkan, coba saya tampilkan lagi deh ya, bahwa Sjogren itu bisa kena kemana-mana. Ya, ini ya. Dia memang bisa kena ke situs saraf pusat ya. Tampilannya bisa tuh kejang ya. Tapi kalau pasiennya udah kejang, itu sudah tandanya sudah aktivitas penyakitnya sangat tinggi nih, ya sangat aktif. Jadi memang mesti dikendalikan. Saya nggak tahu di pengobatan Mbak Niken apa untuk Sjogrennya saat ini. Saya karena kan saya belakangan nih Dok, pasca COVID yang 2020, itu sendi-sendi sampai di buku-buku jadi itu bengkak. Jadi kalau pagi itu bengkak. Jadi saya udah mulai dikasih MTX. MTX saya 6 per minggu ya. Terus saya Mefortiknya 2 kali 360, selebihnya cuma asam folat, CaCO3 sama vitamin D. Vitamin D3. Itu aja sih Dok. Terus selebihnya sama dokter saraf dikasih obat-obatan untuk gangguan gerak saya sama obat kejangnya. Oke, baik. Ini ada hal yang mesti saya catat ya. Yang satu untuk diagnosa ya. Mbak mungkin bingung diagnosanya apa. Soalnya kalau anak profil kan antisentomer ya itu kan biasa dijumpai pada sistemik sklerosis. Kemudian kenapa tiba-tiba jadi Sjogren? Kemudian kenapa tiba-tiba pada foto itu tiba-tiba ada swan neck, jadi itu nggak nyambung ya. Jadi saya juga bingung sebetulnya, ya kita nggak ngomong langsung, nggak melihat langsung, jadi saya bingung. Tapi saya akan mencoba menjawab dengan data yang ada. Jadi yang satu, saya nggak tahu kenapa pada saat awalnya ibunya bengkak-bengkak itu kenapa dicek anak IF dan anak profile, apakah ada kecurigaan ke lupus atau gimana? Ya kenapa? Pemeriksaan antibodi itu kita lakukan jika memang ada gejala klinis, jadi bukan untuk asal-asalan aja, ya. Itu satu. Yang kedua, Maaf Dok, saya sebelumnya sama dokter penyakit dalam udah dirujuk ke poli jantung. Memang waktu itu IF saya di bawah 60%, tapi kalau kata dokter jantung masih wajar karena masih di atas 50%. Kemudian dicek urin, aman, tidak ada protein dalam urin, urium kreatinin juga baik. Jadi setahun tuh Dok, setahun kaki saya bengkak, baru dokter penyakit dalam, Mbak, tinggal satu kemungkinannya cek ya untuk kemungkinan autoimun. Jadi saya udah macam-macam sih Dok, sebelumnya tuh udah dicek macam-macam gitu. Nah, cuma iya, untuk kaki bengkak, mohon maaf saya potong, untuk kaki bengkak apakah ada dijumpai tanda-tanda penyumbatan trombosis gitu? Sudah dilakukan USG Doppler gitu pada kakinya? Nah, sudah Dok, sudah. Justru sempat disebutkan CVI, udah dioperasi, udah dilakukan tindakan apa tuh yang pakai laser ya, di pembuluh darah saya, pena di kaki kiri, tapi maksudnya masih tetap bengkak, tidak berkurang sedikit pun gitu. Pada akhirnya saya balik lagi dong ke dokter penyakit dalamnya, karena dari dokter bedah toraks dan kardiovaskularnya itu mengembalikan saya ke dokter penyakit dalam. Akhirnya dokter penyakit dalam itu tinggal satu nih kemungkinannya autoimun gitu, karena saya juga mengalami ini Dok, perut itu saya itu mudah muntah gitu ya, sulit menelan, ada kayak gitunya. Jadi ya pada akhirnya dokternya menyarankan itu, cek ini ya, anak IF dan anak profil gitu. Anak IF-nya titernya 1/1000, profilnya sentromer. Nah itu setelah 1 tahun itu Dok pemeriksaan di penyakit dalam tuh, dirujuk ke ini, sudah semua gitu. Oke, baik. Jadi kalau gejala Mbak memang cukup sesuai dengan systemic sclerosis ya. Apalagi tadi saya lihat ada ini ya, ada salt and pepper Mbak ya. Itu memang khas banget pada systemic sclerosis Mbak ya. Kalau saya lihat datanya ya. Cuma tentunya saya nggak bisa memastikan kalau nggak melihat langsung. Yang kedua ya, sebetulnya untuk antibodi ya pada sklerosis sistemik, kalau misalnya mau meyakinkan
itu kita ada yang saat ini di Indonesia itu ada, kita bisa cek yang namanya systemic sclerosis profile ya, untuk melihat beberapa autoantibody yang ada hubungannya dengan sklerosis sistemik, begitu ya. Jadi itu mungkin Sistemik tambahan. sklerosis bisa juga menyebabkan mata kering, Dok. Karena saya sampai sekarang sama dokter mata masih dikasih obat mata ya, obat tetes mata itu yang tadinya awalnya 4 jam sekali, sekarang sih sehari 4 kali. Iya, enggak. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah bisa saja Mbak ini memang mengalami kondisi yang kita sebutkan dengan overlap syndrome atau MCTD. Jadi itu ada 6 penyakit yang bisa dijumpai tumpang tindih atau bahkan bersamaan pada pasien. Itu ada lupus, kemudian RA, Sjogren, systemic sclerosis, kemudian dermatomyositis dan polymyositis. 6 penyakit ini bisa dijumpai ya kebersamaan pada satu pasien. Jadi pasien itu bisa aja mengalami lupus, RA dan Sjogren, atau pasien itu juga bisa mengalami Sjogren, RA dan systemic sclerosis. Kalau dalam hal ini, kalau Mbak memang betul-betul datanya sesuai tadi, kalau memang ada salt and pepper appearance, kemudian ada gangguan menelan, kemudian ada apa namanya ya, ada gangguan pada jantung ya, itu memang cocok ke systemic sclerosis. Yang kedua, kalau memang pas Mbaknya ada keluar mata kering yang sudah dievaluasi ya bahwa semetasnya di bawah 5 ya tadi ya. Kemudian ada keluhan kekeringan pada tempat yang lain, misalnya pada mulut, pada alat kelamin ya. Itu bisa juga memang mengalami Sjogren syndrome tadi. Yang ketiga, kalau ada swan neck ya, swan neck itu bisa juga mengalami RA ya, bisa aja mengalami tiga-tiganya. Ya kenapa? Ketiga-tiga penyakit ini memang bisa tumpang tindih dan memang masuk dalam bagian yang kita sebut sebagai penyakit-penyakit jaringan ikat ya, yang bisa menjadi overlap atau MCTD ya. Jadi untuk mengetahui apakah memang Mbaknya mengalami ketiga-tiga ini, ya memang kita mesti evaluasi dengan tuntas dan evaluasi dengan lengkap ya. Kemudian untuk gejalanya, ya kalau gejala Mbak memang saat ini kita lihat mengalami kejang, itu memang kondisi penyakitnya memang lagi aktif banget, jadi mungkin dibutuhkan tata laksana yang lebih agresif untuk menekan aktivitas penyakitnya. Nah, untuk pemilihan obat, itu kita pilih obat mana yang kita pilih gejala atau penyakit mana yang saat ini paling dominan. Ya misalnya nih kita asumsi nih Mbak mengalami tiga hal ini, ada systemic sclerosis, ada RA sama ada Sjogren ya. Kita lihat nih gejala paling dominan mana yang paling bahaya. Nanti pemilihan obat DMAT-nya atau obat imunosupresannya kita sesuaikan. Begitu. Jadi saat ini Mbak pakai MTX, pakai Mifortik ya dan lain-lain itu saya juga kurang begitu memahami alasan pemilihan obat-obatan itu ya. Tapi yang jelas untuk menjawab kegalauan Mbak Niken, bisa aja nih jelek-jeleknya Mbak mengalami ketiga hal ini ya, systemic sclerosis, Sjogren dan RA kalau memang data-datanya mendukung. Ya, tapi tentunya saya tidak bisa memvonis langsung kalau saya tidak ketemu langsung dan tidak melihat data-datanya. Yang kedua, tata laksana Mbak mungkin mesti lebih agresif untuk menekan aktivitas penyakitnya. Kenapa? Penyakit apapun dia, mau penyakit lupus, mau penyakit Sjogren, kalau udah kejang, ya itu tandanya aktivitas penyakitnya sangat tinggi. Jadi dibutuhkan pemilihan obat yang tepat dengan dosis yang tepat. Begitu ya Mbak Niken ya. Ya. Jadi, Maaf dok, saya potong. Kan saya mulai kejangnya itu pasca COVID nih dok. Apakah itu juga dipicu tidak ada sama? hubungannya sama COVID. Oh gitu. Penyakit autoimun Mbak ini bukan disebabkan oleh COVID. Oh bukan, maksud saya munculnya kejang yang tadinya, saya kan awalnya itu tidak ada kejang gitu. Terus saya memang pasca COVID 2020 sampai baru minggu lalu saya pulang hari Kamis saya habis dirawat lagi dok. Saya ibaratnya setiap bulan tuh saya jadi pasien tetap rumah sakit, artinya setiap bulan tuh jadi dirawat karena sakit terus gitu. Dan sendi-sendinya tuh emang sampai bengkak gitu, sampai udah di ronsen dulu tuh di mana itu bengkak. Terus kemudian yang terakhir sih kemarin karena kayak hampir kayak serangan jantung, tensinya 190/120 dok. Ya, baik. Penyakit autoimun Mbak didiagnosis sebelum COVID atau sesudah COVID ya?
Sebelum dok, tapi nggak Oke. maksud saya nggak sehebat ini gitu loh dok. Maksudnya hanya memang ada keluhan mata kering gitu ya, tapi tidak sehebat yang saya akhirnya pada setiap bulan harus dirawat gitu loh dok. Ya, sebelum COVID itu diagnosisnya apa Mbak? Sudah itu, jadi begitu periksa ke dokter konsultan, di sini adanya dari imunologi, saya langsung disuruh cek mata juga, di Sirmer sudah, Oh, terus udah oke, semua, jadi jadi memang ya, ya jadi semua keluhan awal itu sebelum COVID, kemudian setelah kena COVID menjadi lebih hebat begitu ya. iya dok. Nah, itu sih bisa-bisa aja kayak tadi saya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa infeksi dalam hal ini konteksnya COVID ya, penyintas autoimun itu sangat rentan kena infeksi, dan kalau kena infeksi maka gejalanya bisa lebih hebat begitu. Jadi bisa saja kondisi infeksi tadi ya mengakibatkan kekambuhan penyakit autoimunnya begitu Mbak. Kemudian akibat penyakit autoimunnya kambuh, kemudian mungkin tidak mendapatkan apa namanya ya penata laksanaan imun suppresan yang agresif, jadi kekambuhannya belum bisa dikendalikan gitu. Tapi tentunya pemilihan obat apa yang mesti dilakukan ke Mbak itu saya juga tidak bisa langsung memutuskan di sini. Mungkin dibutuhkan evaluasi akan data-data Mbak yang ada. Tapi yang jelas kalau memang masih tiap bulan itu masih kambuh, ya kan, tiap bulan masih opname, ya kan artinya penyakit autoimunnya memang belum bisa ditangani dengan baik, begitu. Belum bisa ditangani dengan baik itu maknanya banyak. Maknanya adalah bisa saja penyakit Mbak itu masih aktif, sangat aktif, sehingga membutuhkan pengobatan yang lebih agresif. Yang kedua, bisa saja Mbak belum bisa menemukan pemicu yang lain. Misalnya nih, setelah pulang opname ya, kemudian pas pulang ada pemicu lain, misalnya tadi stres fisik, galau, kemudian apa namanya emosi, nah sehingga kambuh lagi ya, atau bisa aja tekanan pada saat ya WFO, WFH ya kepekerjaan juga bisa bikin kambuh ya, atau hal-hal misalnya Mbak belum bisa misalnya menjaga lingkungan, dalam hal ini misalnya salah satu yang ini yang bisa yang agak banyak kita coba di Indonesia tetapi mungkin sangat nggak baik untuk penyintas autoimun itu adalah misalnya asap rokok ya, kemudian adanya infeksi lain yang mungkin belum bisa ditangani, misalnya siapa tahu ada TBC ya yang belum kedeteksi. Nah jadi hal-hal yang begitulah yang mesti kita evaluasi, kenapa Mbak ini tiap bulan mesti masuk rumah sakit. Ya, tapi kesimpulannya adalah jika memang Mbak ini tiap bulan masuk rumah sakit akibat autoimunnya, jadi penyakit itu maknanya adalah penyakit autoimunnya itu belum terkendali dengan baik, sehingga kita mesti meningkatkan apa namanya ya tata laksana kita untuk bisa mengendalikan penyakit autoimun Mbak dengan baik, begitu ya. Dengan catatan tidak ada infeksi atau penyakit-penyakit yang lain yang mengakibatkan gejala yang Mbak alami. Ya, baik dok. Itu Terima ya. kasih dok. Ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Kak Niken. Semangat ya di Ya, apa Kak. namanya? Coba diintrospeksi ke belakang. Kira-kira apa sih yang mungkin menyebabkan akhir-akhir ini sering kambuh? Apakah memang seperti tadi Dr. Faisal bilang ada stres fisik dan psikis? Tentunya karena memang juga harus merawat orang tua ya. Gitu ya Kak ya. Semangat ya. Iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, teman-teman, karena kita sudah menjelang sesi terakhir ya, saya mau bertanya sekali lagi untuk menegaskan, membantu teman-teman di sini. Saya pernah mendengar ini pendapat dok, kalau misalnya mengatasi kekeringan di mulut pada sortir itu, apakah disarankan untuk selalu makan permen yang kadar gulanya rendah? Apakah itu betul, dokter? Mungkin Dr. Eva bisa membantu tidak itu, dok? Pendapat seperti itu? Saya belum pernah punya pengalaman ya untuk yang keluhan di mulut itu pakai permen ya. Waduh, saya nggak berani jawab kalau nggak ada evidence-nya nih. Iya. Mungkin ya secara logika sih kan itu merangsang gitu ya. Iya. Tapi yakin bener tuh kadar gula pada permennya itu memang benar-benar rendah.
Aduh, Takutnya saya malah jadi ya. Dokter Faisal mungkin ada pengalaman tidak, Dokter Faisal? Soalnya banyak yang beredar anggapan kalau misalnya untuk perangsang saliva disuruh makan permen gitu. Dokter Faisal, ada pendapat? Oh, masih mute ya? Maaf, tadi saya udah masih mute. Iya, jadi Gimana tuh, Dokter? tadi yang sudah disampaikan Dr. Eva, sebenarnya kalau kita mengunyah itu, maka dia akan bisa menstimulasi munculnya ludah kita, ya, sehingga bisa meminimalkan gejala kekeringan pada mulut, ya. Tetapi memang kita mesti hati-hati nih, jangan sampai kita mengunyah yang manis sehingga malah mengakibatkan komplikasi yang lain, misalnya komplikasi akibat manis, ya, jadi gigi gusi kita ini kita lupa sikat gigi atau gimana, ya, kan jadi infeksi lah, gigi berlubang lah segala macam. Kalau memang misalnya dia itu nggak manis, ya mungkin yang sah-sah aja dicoba, ya, mengingat memang fisiologis tubuh memang kalau kita mengunyah maka akan membantu menghasilkan ludah. Tetapi apakah itu pengobatan? Ya enggak, begitu. Itu mungkin bisa membantu gejala pada saat itu, ya. Ya sama kayak misalnya kalau kita misalnya lagi kekeringan pada mulut, ya kita minum supaya membasahi mulut kita. Ya tapi apakah itu pengobatan? Ya enggak. Ya kenapa? Setelah itu mungkin kita bisa mengalami kekeringan pada mulut lagi. Masa kita tiap menit mesti minum gitu, ya. Itu kan gombong juga, ya. Jadi yang paling utama adalah mengatasi penyebabnya. Penyebabnya itu adalah gangguan pada sistem imun yang mengakibatkan gangguan pada kelenjar yang menghasilkan ludah tadi. Jadi kita mesti mengatasi gangguan sistem imunnya dengan meminum atau menggunakan obat-obatan yang bisa mengendalikan sistem imun tadi. Gitu. Jadi intinya adalah pasien-pasien kita ini kadang-kadang lebih meyakini hal-hal yang sifatnya yang sifatnya simptomatis, simptom atau gejala, ya. Ya, Dok, saya habis minum vitamin ini kok jadi enak gitu, ya. Ya namanya vitamin, ya multivitamin, ya menguatkan tubuh katanya kan. Tapi apakah dia bisa menekan atau mengendalikan sistem imun? Ya enggak, begitu. Jadi itu yang mesti kita tanamkan, bahwa pengobatan utamanya adalah mengatasi penyakit dasarnya, mengatasi penyebabnya, bukan hanya mengatasi gejala. Dok, saya minum metil enak tuh, mata saya enak, mulut saya enak, sendi saya enak, gitu. Ya sehingga dia hanya maunya minum metil aja selama 10 tahun, gitu, nggak mau minum yang lain-lain. Nah, padahal metil itu misalnya tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa menahan atau menghentikan aktivitas penyakitnya. Ya, jadi teman-teman malah lebih takut minum obat-obatan yang bisa mengendalikan penyakitnya dibandingkan minum obat-obatan yang mengatasi gejala. Padahal obat-obatan untuk mengatasi gejala itu kita tahu itu jangka pendek, tapi efek sampingnya kalau kita minum dalam jangka panjang maka dia akan bisa menimbulkan komplikasi atau efek samping. Begitu, ya. Memang obat-obatan yang bisa mengatasi gejala itu dia akan menghasilkan efek yang cepat sehingga tubuh enak. Ya, tapi hilangnya juga cepat. Sehingga kita mesti minum lagi, lama-lama ada dosis akumulasi. Akumulasi numpuklah total zat aktifnya di tubuh kita sehingga menimbulkan komplikasi. Begitu. Jadi lebih bagus kita melakukan upaya-upaya untuk mengatasi penyakit dasarnya, mengatasi penyebabnya, begitu. Ya, mungkin Dr. Eva juga sepakat ya, Dr. Eva, ya. Sepakat. Dokter Faisal, kalau misalnya yang dikunyah itu bakwan tuh kan nggak manis. Tapi kan ada minyaknya, Dok Eva. Gendut juga. Iya, sembuh kagak jadi obes malah ya karena minyak bakwan itu. Ya pokoknya lihatlah apa yang dikunyah. Ntar dikunyah jeruk nipis juga jadi problem kan, kecut sepanjang hari. Oke, terima kasih dokter atas pencerahannya siang ini. Sebelum kita masuk kuis, kita foto dulu ya. Kak Afat mungkin bisa membantu dinyalakan semua ya teman-teman untuk videonya. Kita mau memasuki sesi foto bersama. Pasang wajah manisnya. Kenapa ya kalau di Real Talk ini 2 jam gitu ya, rasanya kayak nggak selesai gitu ya. Atau
sesi foto nih gitu. Padahal kita belum panas nih, belum panas. Kan dokter Bersambung, Faisal dokter. kan belum panas kan menjawab pertanyaannya belum. Ya, apa? Silakan. Ada berapa page ini? 1, 2, 3 page. Baik, page pertama. 1, 2. Sudah? Belum dong. Belum. Wah, bisa Lama jogren banget. di gigi ini 1, gara-gara 2, kering. 3. Jogren gigi kering. Nahan senyum terus. 3. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sekarang kita masuk ke kuis ya. Coba. Siapkan jawabannya ya. Aturannya adalah nanti teman-teman yang bisa menjawab silakan raise hand, kita tunjuk, setelah ditunjuk baru menjawab ya. Hadiahnya adalah pulsa 50.000 dari sponsor. Silakan Kak, pertanyaan pertama. Sebutkan domain. Waduh, susah ini. Susah banget ini nggak cocok untuk awam. Jangan. Susah banget Mas ini nanyanya nggak tanggung kuisnya. Berat pertanyaannya. Kayak ujian ini. Saya mau bacakan aja ini dokter. Ini aja deh. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kasih apa namanya kriteria untuk diagnosa SS ya, teman-teman. Sebutkan, menurut teman-teman nih, sebutkan kriteria SS itu sebagaimana. Jadi ada beberapa kriteria klinis tadi dan ada pemeriksaan juga. Nah, sebutkan salah satu aja. Siapa yang bisa? 1, 2, 3. Bawah yuk silakan. Selamat siang. Jadi untuk Ya. kriteria klinisnya yang pertama adalah ada kondisi mata kering dan mulut kering. Kemudian untuk pemeriksaannya tadi dengan autoantibody, adanya autoantibody positif tadi. Terus kemudian biasanya dilakukan skimmer test untuk mata. Sudah. Oke. Dr. Faisal bagaimana ini jawabannya Mbak Wahyu? Cakep. boleh. Cakep. Kan Sip. cuma diminta satu aja kan yang nggak usah semua kan. Iya. Ya. Jadi yang penting mesti diketahui ada dulu gejalanya. Setelah ada gejala kita jajaki penunjangnya gitu. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik nanti kita akan jadi kacau ya. Jadi yang biasa kita lakukan yang mudah dan available di Indonesia itu dua tadi, yaitu antibody SSA dan Schirmer test ya. Kalau yang lain yang biopsi kan itu kan ini ya apa namanya invasif yang mesti ini ya diambil jaringannya segala macam ya. Kalau laju adena saliva juga nggak semua bisa melakukan ya. Jadi yang dua ini yang tadi disampaikan Mbak Wayu tadi sangat bisa dilakukan di Indonesia ya, dan memang lazim kita mintakan ya, begitu. Ya, selamat pada Mbak Wahyu. Terus yang kedua, ini kriteria penilaian apa tadi? Remisi ya pada SS kan banyak sekali tadi. Dr. Faisal sudah sekilas menjelaskan. Yang ini aja deh yang untuk awam kira-kira yang dimaksud dengan remisi itu seperti apa? Pada SS ya. Ada yang tahu? 1, 2, 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau mencoba right hand. Apa? Ya gimana Kak Naila? Mau mencoba Gimana? tentu bisa right hand. Kalau Ya. tidak salah tadi itu untuk mengetahui remisinya Sjogren itu
adanya berkurangnya klinis tuh, keluhan klinis misalnya biasanya dia kering sehingga dia berkurang, jadi manifestasi lainnya sudah mulai berkurang. Kemudian melihat bukan seledai mungkin ya tadi teh yang melihat dari tabel itu yang ada nilai-nilainya, misalnya yang itu enggak tahu tadi itu namanya Ya, apa. ya. Oke. Oh, kayak- Gimana Dokter Eva? Dokter Eva Iya, bagaimana betul. penilaiannya? Yang tabel tadi Ya. tuh namanya ISS DAI ya. Biasanya tuh si Oh. dokter yang ngerjainnya. Oh Ya. iya, saya agak durhaka tadi karena saya tuh pakainya kan iPhone, jadi nggak bisa download aplikasi. Dikira. Beli dua dong, Dok Eva, beli dua dong HP-nya Mbak Eva, beli dua dong. Kemarin dari grup menurut Faisal, lu ya Pak, kebangetan, nggak punya, sehingga nggak bisa nilai ESS DAI. Tapi saya punya sih di handphone yang Reuma Helper versi luar negeri. Itu nggak ada ES DAI Mbak Eva, di situ nggak ada ES DAI Ya, Mbak. kalau di situ bukan ES DAI, di situ pakainya ESS Free, makanya agak beda. Makanya tadi saya cuma jawab secara klinis karena itu cuma ada di IRA ya, aplikasi rematik autoimun. Iya. ES DAI itu hanya ada di aplikasi kita yang komplit Iya, dan lengkap. betul. Durhaka. Habis ini tolong dikasih budget ya beli handphone yang bisa buat download aplikasi. Oke, jawaban Bunda Nailah benar ya. Benar ya, ya. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, selamat ya. Selamat pada Kak Wahyu dan Kak Naila yang sudah memenangkan giveaway pada siang hari ini. Nanti bisa klaim hadiahnya ke saya ya. Terima kasih Dokter Faisal, Dokter Eva yang selalu mau kita mintai tolong untuk edukasi. Jangan pernah bosan ya Dokter ya. Ya Allah. Ya, terima kasih teman-teman untuk yang sudah bergabung pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ini untuk selanjutnya ada pengumuman selanjutnya Kak Afro. Ya, ini bulan Juni adalah bulan kepedulian skleroderma. Jadi pada Minggu tanggal 12 Juni jam 15 sampai jam 17 nanti akan ada webinar rally tentang lupus, skleroderma, dan overlap syndrome. Sudah bisa mendaftar ya, bersama dengan Dr. Rahmayanti Helmi, Dr. Martini Dewi, dan Dr. Suryo. Jadi teman-teman silakan catat tanggalnya, pasang alarmnya ya, jangan sampai ketinggalan. Ada lagi Kak Afro? Selanjutnya juga masih tentang skleroderma. Tanggal 25 Juni, hari Sabtu, jam 10 sampai jam 12 lebih 10 menit, dengan Dr. Yuliase, Prof. Handono, dan Dr. Atma Gunawan. Masih bersama FIMA. Cara tanggalnya ya teman-teman, sudah bisa registrasi? Sudah bisa registrasi ya, jadi karena ada beberapa event di bulan Juni, nanti diorek-orek tuh kalendernya, dikasih alarm ya, supaya nggak kelewatan. Dan teman-teman yang sudah tergabung di grup webinar, setiap kali ada event berarti registrasi ulang ya, supaya tidak bingung kenapa saya sudah registrasi kok tidak mendapatkan link Zoom. Itu karena registrasinya per event ya. Baik, ada lagi Kak Afra? Habis? Habis. Baik, teman-teman terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Dr. Eva, Dr. Faisal, dan juga semua pendukung. Mohon undur diri. Pada siang hari ini kita sudah selesai belajar bersama tentang Sjögren. Mohon maaf jika teman-teman masih banyak yang belum terjawab. Semoga di lain kesempatan kita akan bisa mengangkat tema ini lagi dan bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Bulan Sjögren, kepedulian Sjögren, bulan apa ya? Bulan depan. Nah, bulan depan mungkin kita bisa mengangkat tema ini lagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf ya jika ada salah-salah sebut, salah kata. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian ya. Semoga bulan depan Dr. Eva sudah punya HP baru ya Dok ya. Tunggu Dr. Faisal. Gini, semoga bulan depan kita udah bisa launching aplikasinya di iPhone. Nanti kita minta dana di Thomas deh.
Tapi kalau bisa punya handphone baru lebih bagus, tapi di dana. Berharap ya dokter ya. Baik, makasih semua izin Liv ya. Makasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Dokter, semoga pasiennya sehat-sehat ya. Ya, Amin. lagi kritis. Iya, buat Mbak Hera tadi yang lagi opname, Mbak Heni yang masih tiap bulan rawat ini, semoga cepat sehat, cepat remisi ya. Amin, amin. Terima kasih. Kita semangatin nih semuanya. Makasih, Dok. Nanti di sana ada ini ya. Makasih, Ya. Dok. Kasih ya, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.